Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang patut kita ucapkan, tiada syair yang patut kita lantunkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keringanan langkah dan keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi teman kita di CGP Angkatan 11. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Suak Lanjut, serta yang kami sayangi Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Suak Lanjut. Adapun kegiatan kita yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta kepada hadirin diharapkan berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Suak Lanjut. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang majelis guru yang kita cintai ini, yang di SD 01 Suak Lanjut. Dan selawat beriring salam marilah kita hadiah ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati serta Pak Karman yang kami banggakan, pada kesempatan ini adalah kegiatan
diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 01 Suwalanjut, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Yaitu Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan ini nanti mohon Bapak Ibu bisa mendengarkan atau kita bisa berimplementasi ke sekolah kita apa arahan-arahan yang akan kita dengarkan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Karman. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu baik CGP ataupun masih menanti ya, mungkin masih ada nomor antrian untuk CGP ya. Jadi mohon sama-sama niat kita membangun sekolah ini. Pertama itu niat kita, bukan alur kemana CGP itu akan dinobatkan ya, tapi kita harus berniat kita akan membenahi. Mungkin selama ini sebelum kita dapat CGP, mungkin Bu Leli, Pak Karman, oh selama ini saya belum berbuat seperti ini, tapi setelah mendapat ilmu CGP itu mari diimplementasikan ke sekolah kita ini, berbagi sama teman-teman kita yang lain. Semoga sekolah kita semakin ke depan semakin baik, apalagi sekolah kita sudah pun dinobatkan sebagai sekolah penggerak yang masuk tahun ketiga. Mungkin itu, jadi sama-sama kita berbagi. Ada hal-hal yang positif di dalam Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran. Kalau itu bisa di-upload atau dimasukkan di Facebook atau Instagram di Bapak Ibu atau lain, apalagi istilahnya lain, TikTok, itu silakan ya, biar orang lain nampak apa yang kita kerjakan di sekolah kita ini. Jadi mungkin itu ya, jangan kita malu-malu. Saya rasa Bapak Ibu di dalam pembelajaran, kalau pembelajaran itu mungkin menyenangkan tuh anak-anak, bisa itu diulang lagi. Di waktu kita mengulang itulah yang harus kita masukkan ke media massanya. Ya seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu juga tidak pernah sekali dia mencoba itu langsung dia uploadkan, tapi udah berulang kali gitu. Jadi mohon seperti itu nanti, apalagi kita lihat di sekolah kita ini banyak calon-calon CGP-nya ataupun Bu Eli udah hampir selesai. Pak Karman mungkin nanti ada Bu Kiki, Bu Meli ya. Jadi kita seperti itu. Ya, besar harapan saya kepada Bapak Ibu yang lulus CGP ini, mari kita membenahi diri untuk sekolah kita ini. Semakin ke depan sekolah kita semakin baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat guru-guru SD 01 yang hebat ya, tetap menjaga nama sekolah kita. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Suwalanjut untuk kemudahan dalam kegiatan diseminasi ini. Baiknya kita buka kegiatan ini dengan membacakan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Pak Darsono. Kepada Pak Darsono kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassuna wa ta'budana wa tamim taksiruna ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سهرة ونجاة من النار والعافية عند الحساب. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Tarsono. Acara selanjutnya itu kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Sukarman SPD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 01 Sualanjut. Nah, di sini saya sebagai protokol mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shodri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 01 Sualanjut serta Bapak Ibu rekan masjid guru yang hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di siang hari ini menyempatkan waktu untuk sama-sama kita belajar diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan syarat untuk karya nyata ya di dalam modul 1.4 di calon guru penggerak. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini kesepakatan diskusi kita, Bu. Yang pertama, berpartisipasi aktif selama diskusi atau belajar. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghargai. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Jika ada satu peserta yang berbicara, yang lain silakan mendengarkan. Mengikuti diskusi atau belajar ini dengan perasaan senang dan gembira. Nah, ini yang paling penting, Bu. Ketika kita nanti mengikuti ini dengan cara terpaksa atau tidak ikhlas, mungkin ini akan lain nanti hasilnya begitu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang akan kita bicarakan bersama-sama adalah budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif itulah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini nanti ujung-ujungnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Pusat kita, bahwa anak-anak kita nanti ujung-ujungnya akan menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada salah satu contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini mungkin hanya sebagian saja, tetapi mungkin banyak hal yang tidak disampaikan di sini. Yang pertama, bersikap sopan dan meminta izin kepada guru bila masuk atau keluar kelas. Nah, ini sudah kita laksanakan, ya, kita sudah dilaksanakan. Ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi terbiasa. Setelah menjadi terbiasa, dia akan menjadi budaya bagi anak-anak kita. Nah, setelah menjadi budaya kepada anak-anak kita, itu akan tertanam dalam hatinya bahwa dia harus bersikap sopan dan meminta izin kepada gurunya bila masuk dan keluar. Jadi ada saling menghargai antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa dengan guru, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, mengantri. Nah, ini yang perlu. Ya, sikap mengantri, bersalaman, berwudu. Nah, ini sudah dilaksanakan. Ketika anak datang, kita sambut dengan bersalaman. Tegur sapa, di sana sudah terjadi komunikasi antara siswa dengan guru. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini hendaknya nanti anak-anak kita
sudah terbiasa dia membuang sampah tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa dipanggil, ya. Hendaknya seperti itu. Ini yang lebih baik. Nah, ini tentunya perlu pembelajaran, perlu perlahan-lahan kita terapkan di dalam sekolah kita. Dan intinya sekolah kita sudah mulai diterapkan dan sudah ada nampak hasilnya ketika kegiatan positif itu tetap kita lakukan. Yang kedua jujur, ya. Yang kelima toleransi. Selanjutnya paradigma atau perubahan paradigma. Nah, untuk mewujudkan membangun budaya positif itu perlu lingkungan yang positif, didukung dengan aman, nyaman bagi murid-murid berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini ujung-ujung juga profil pelajar Pancasila, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodratnya. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kalau kita itu diibaratkan kepada Pak Tani dan anak-anak itu adalah bibitnya. Mulai anak itu diantarkan oleh orang tuanya ke sekolah kita itu, nah itulah bibit-bibit kita. Bagaimana bisa dia mengembangkan potensi dirinya, maka kitalah yang mengajarkan, mendidiknya. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang lebih hebat, yang lebih pintar nantinya, kitalah yang mengajarkannya, membimbingnya, memenuhi kebutuhan apa yang dia inginkan. Hendaknya nanti setelah dewasa dia menjadi orang yang lebih berguna, baik dalam masyarakat maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, itulah dia, Bu. Tapi jangan kita berharap kita menanam padi tapi tumbuhnya berbeda. Nah, itu mungkin tidak berimbang dia antara pembelajaran dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu, Ibu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk disiplin. Nah, kalau kita berpikir disiplin yang tergambar oleh Bapak Ibu sekalian, apa nih disiplin, Bu? Patuhi peraturan. Ya, pasti kaitannya dengan aturan dan peraturan. Nah, kaitannya apa, Bu? Kira-kira apa deh, Bu? Kaitannya dengan hukuman. Kalau kita berbicara disiplin. Nah, yuk sama-sama kita lihat, Ibu, ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Itu ketika dia tidak menyadari bahwa itu harus dipenuhi. Contoh, ya, ketika anak datang ke sekolah terlambat, kena hukum dah, Bu? Ya, ada bahasanya kena hukum. Kenapa dia bisa terlambat? Nah, mungkin dia belum memahami bahwa pada jam itu, pada jam yang sama, dia harus sudah sampai ke sekolah. Ya, dia belum menyadari bahwa dengan sendirinya, tumbuh dalam dirinya, dia belum memahami jam masuk sekolah, saya sudah harus di sekolah. Nah, begitulah, ya, Ibu, ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki kedisiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang kita harapkan ke anak-anak kita. Ya, motivasinya itu bukan datang dari luar, bukan datang dari kita ataupun orang lain, tetapi datang pada dirinya bahwa saya harus begini loh, saya harus bisa loh. Nah, begitu, ya. Nah, itu intinya seperti itu. Tapi ini tidak perlu berlahan-lahan kita sampaikan supaya anak-anak kita lebih memahami bahwa pembelajaran itu harus berlanjut.
Nah, lantas apa itu disiplin, Bu? Disiplin adalah bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, serta bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu adalah mengontrol diri, bagaimana kita taat, kita memahami apa sebenarnya kok saya harus datang pagi. Yang saya contohkan ke anak tadi, Bu, bukan keterpaksaan, tetapi dengan keinginan dia sendiri. Dengan keinginan dia sendiri tumbuh bahwa dia harus sampai sebelum jam masuk sekolah. Nah, seperti itu. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian pakar pendidikan kita adalah bentuk kontrol diri, ya, bentuk kontrol diri. Nah, nih Bu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, setiap kita untuk melakukan sesuatu tuh pasti ada motivasinya, pasti ada tujuannya. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini kaitannya tadi dengan disiplin, ya Bu, ya. Ya. Yang pertama, kita beranggapan bahwa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya, ini merupakan tingkat yang paling terendah kesadarannya, ya. Ini faktor dari ekstrinsik, ya, ekstrinsik. Ini tingkat paling terendah nih, Bu, menyadari bahwa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tingkat yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kadang-kala kita berpikir bahwa imbalan atau penghargaan itu baik untuk anak-anak, tapi lihat situasinya seperti apa. Nah, kalau ya setiap situasinya seperti ini, bahwa ini akan menimbulkan kecemburuan bagi teman-temannya yang lain. Ketika saya datang, oh saya harus datang cepat nih, karena nanti saya bisa mendapatkan hadiah atau imbalan dari ibu guru. Ternyata datang cepat, setelah besoknya tidak dikasih stimulus imbalan atau penghargaan, dia bisa datang terlambat lagi. Kenapa? Karena ada pengaruhnya. Ini motivasinya bukan dari diri dia sendiri. Ini merupakan tingkatan yang kedua, ya Bu. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah Bu yang harus kita sadarkan kepada anak-anak kita, bahwa ketika datang ke sekolah itu tidak ada paksaan. Ya, ketika disampaikan aturan-aturan di sekolah, peraturan-peraturan sekolah, ini penuh dengan kesadaran dia bahwa dia menyadari bahwa itu penting untuk dirinya. Dia berarti tidak ada paksaan lagi. Dia tidak ada menyangkal bahwa menghindari hukuman, kenyamanan ini tadi, mendapatkan imbalan, berpikir tidak ada. Yang jelas adalah untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan universal pada dirinya masing-masing. Nah, ini dia Bu, motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tanpa disuruh, tanpa dikomando, dia sudah berbuat. Nah, seperti itulah tujuan akhir dari pendidikan berkarakter untuk anak kita ini, Bu. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hendaknya nanti anak-anak kita sudah terbiasa, sudah membiasakan tidak diperintah, tidak disuruh, dipanggil dulu baru dia berbuat. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin identitas yang gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalau hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa,
Nah, kesemuanya ini adalah bentuk-bentuk hukuman, ya. Hukuman ini akibat dari perilaku hukuman yang kita buat ke anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, ya. Ini iri seperti apa? Antar sesama siswa. Ketika Bapak Ibu guru yang saya sampaikan tadi memberikan imbalan penghargaan, ketika minggu besok yang lain si B pula yang datang ke sekolah lebih awal tidak diberi penghargaan, ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini mungkin tidak ada lagi, ya, karena pada dasarnya anak-anak kita ini anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang berprestasi sesuai dengan pada potensi dirinya masing-masing. Cuman mungkin bagaimana sekolah nanti bisa mengembangkan dan mensiasati untuk pengembangan potensi masing-masing sesuai dengan sarana dan prasarana di sekolah yang ada. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini konsep disiplin identitas yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi, ya. Konsekuensi ini lebih mudahnya mungkin sebab akibat. Ketika dia melakukan A, tindakannya yang B, begitu. Contoh, ketika ada anak-anak kita yang masuk ke kelas, ada kawan-kawannya yang sedang membersihkan kelas, tahu si A ini menumpahkan air pel lantai ke lantai. Nah, kira-kira tindakan Bapak Ibu guru seperti apa, Bu? Memarahinya atau mengomel atau bagaimana, Bu? Kalau sesuai dengan konsekuensinya nih, Bu. Suruh membersihkan. Ya, suruh membersihkan, apa lagi? Ya, sesuai konsekuensinya adalah membersihkan, mengepel sampai dia selesai. Nah, itulah sepertilah konsekuensinya, ya. Nah, penguatannya jangka pendek. Nah, jangka pendek ya, Bu, ya. Perlu monitoring, ya. Perlu dipantau terus berkelanjutan. Kira-kira kalau tidak disampaikan, tahu tidak dia dengan hal ini? Kalau dia berbuat kedua kalinya, gitu. Stimulus respon. Nah, ini harus kita aja yang memberikan kepada anak kita. Murid menghormati peraturan, ya, dia sudah mulai menghormati peraturan yang ada di kelasnya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan dia. Kesalahan sekali dengan berbuat membersihkan tadi, hal yang tadi tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa dendam, karena memang dia yang melakukan, ya dia yang membersihkan. Nah, begitu. Selanjutnya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Fokus pada pembacaan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, disinilah mungkin, Bu, di sini mungkin di antara konsekuensi dan restitusi, disinilah yang lebih lengkapnya nanti. Disitulah nanti kita bisa menggali apa permasalahan anak kita, karena mungkin dari sisi ekonomi atau keluarga punya problem masing-masing. Dia mungkin pengen dipantau, dia pengen dilihat, diperhatikan. Mungkin ada beberapa nanti yang harus dia inginkan di sekolah tidak terpenuhi di rumah. Nah, mungkin dia berperilaku di sekolah seperti itu, pengen diperhatikan. Nah, ini nih, Bu, kaitannya yang tadi nih, ya, restitusi ini. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang, ada bertahan hidup. Ini semuanya memang kita bertahan hidup. Ada makan, ya, untuk fisik kita, untuk biologisnya, untuk melangsungkan keturunan, ya. Nah, ini dia. Selanjutnya kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini dia, Bu. Bertahan hidup, ada kebutuhan biologis, ya, kesehatan, rumah, makan, biologi, reproduksi untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya, ya. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, keinginan untuk dianggap berharga, ya, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, ini kadang-kadang anak-anak kita ini juga pingin dia diakui. Makanya dalam konteks
kurikulum Merdeka itu sistem ranking dihapus, ditiadakan. Itulah untuk mengakui bahwa anak-anak kita ini punya prestasi dan keterampilannya masing-masing yang berbeda, tidak bisa disamakan. Yang ketiga, kesenangan. Nah, inilah kadang-kala kita melihat anak-anak kita ketika di sekolah mungkin selalu membuat masalah saja, selalu membuat kita kesal saja. Nah, mungkin ada beberapa kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi di keluarga, makanya dia minta perhatian dari kita. Kadang-kala kita terlalu sibuk atau terlalu banyak tugas yang diemban, terkadang-kala kita terlupakan itu. Karena perlakuan mereka, anak-anak itu, kita jadi pun emosi. Kita melupakan hak kebutuhan dasar anak kita. Seperti yang saya ketahui bahwa di kelas 4 itu, mana Bu Merida? Ryan ya. Nah, itu anak kita yang sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai orang tuanya sendiri ya menganggap bahwa dia sudah kewalahan menangani anaknya itu. Di sekolah dia suka aja masuk. Nah, mungkin ada beberapa hal kebutuhan dasarnya nih di dalam keluarga tidak terpenuhi, makanya dia minta perhatian yang lebih daripada rekan yang lain. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Nah, kasih sayang, ya. Nah, ini saling menghargai, saling kasih sayang sama kita. Yang kelima, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Berarti mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing bisa mengembangkan potensinya masing-masing di sekolah. Tinggal kita bagaimana bisa menyalurkan bakat mereka. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Ketiga, penguasaan. Kita lihat di sini, Bu. Nah, yang pertama untuk bertahan hidup. Ini semua kita memang untuk bertahan hidup ada kebutuhan biologis, fisiologis, dan reproduksi. Ini fisiologisnya makanan, tempat tinggal, papan ya, sandang, termasuk ke sana. Kalau biologis ini adalah reproduksi untuk mempertahankan keturunan. Oke. Yang kedua, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan masing-masing. Keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai suatu, diakui atas prestasi. Ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa anak-anak kita ini punya potensi diri dari masing-masing sejak ia dilahirkan, punya keterampilan masing-masing. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak kita itu tidak ada yang bahasanya bodoh, semuanya pintar. Ya. Bagaimana kita mengasah agar anak kita kelak akan menjadi anak yang berguna, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarganya masing-masing. Yang ketiga, kesenangan. Nah, kesenangan inilah kadang-kadang kita melihat ya, anak-anak kita di sekolah ketika datang dia senang, dia gembira. Nah, itu merupakan kodrat kebutuhan manusia. Ya, tapi ketika dia datang ke sekolah, sesampainya di kelas, ya, dengan wajahnya dia senang, tetapi dengan kita menyapa dia dengan wajah yang seram, anak pun menjadi tidak merasa senang. Nah, begitulah Bu. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini Bu, 5 kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi ini yang bisa menjawab dari kita masing-masing adalah diri kita masing-masing. Kira-kira sekarang ini kita di posisi yang mana? Sebagai temankah? Atau pemantau saja? Atau manajer? Harusnya kita di mana, Bu? Harusnya kita bisa di teman, bisa di pemantau,
bisa di manajer. Tapi kalau bisa kita jangan di bagian ini, ya. Karena apa? Karena ini nanti ketika dia sudah selesai sekolah di sini, artinya dia sudah dewasa. Apa yang kita lakukan yang sifatnya menghukum ini akan teringat sampai nanti. Wah, ini guru saya loh yang menghukum saya. Nah, begitulah Ibu ya. Lanjut. Nah, ini Ibu, 5 posisi kontrol tadi. Ini hukuman, ya. Ini yang tidak harus kita miliki di posisi yang ini. Tapi yang ini yang kita harus kita miliki. Tinggal Bapak Ibu memposisikan di mana nanti dan melihat situasinya seperti apa kepada anak-anak didik kita, Bu. Nah, untuk lebih semangat lagi kita SBG dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ini ada nari-nari nanti nih. Bu Reta suka nih. Nah, ini dia. Oke, boleh kita mulai, Bu. Berdiri. Walaupun perut masih kosong biar tambah lapar nanti. Oke, yuk. Ikut Bu ya. Ayo. Ternyata ada semangat betul loh. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bu. Nah,
Kita masuk lagi setelah tadi SBG joget-joget sama beruang tadi Ibu ya. Oke, kita lanjut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, apa kaitannya dari ketiga kata ini nanti? Nah, kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah atau kita sebagai guru menghukum. Yang saya jelaskan di awal tadi bahwa menghukum itu menyakitkan, menimbulkan kesan yang lama, ya, meninggalkan kesan yang selalu diingat. Nah, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini adalah sebab akibat yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dia melakukan si A, konsekuensinya seperti ini, ya. Ini lebih agak apa namanya ya, sedikit ke bawah. Kalau di hukuman rankingnya atas, konsekuensinya di bawahnya lagi, agak lebih halus lagi, ya Bu ya. Nah, dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan tidak terkait dengan tindakan siswa. Nah, itu dia. Anak tidak membuat PR, suruh berlari keliling lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Ya, hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah logikanya. Nah, ini Bu, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Apa itu restitusi? Menurut Gosen, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya apa? Artinya dia dengan sadar bahwa mentaati peraturan itu adalah memang kebutuhannya gitu loh. Sudah ditetapkan di sekolah, bukan dia takut dihukum, takut dihukum, atau dia takut dengan bapak guru, atau takut dengan kepala sekolah. Tidak, tetapi dengan kesadarannya sendiri. Ya, dengan kesadaran sendiri bahwa saya harus begini, saya harus mentaatinya karena ini memang kewajiban saya sebagai siswa atau murid. Nah, begitu Bu. Nah, ciri-cirinya apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Tetapi belajar dari kesalahan itu berulang-ulang ya Bapak Ibu. Ya, bukan berulang-ulang. Besok dibuat, kita kasih tindakan, besok dibuat lagi, bukan seperti itu. Berarti tingkat kesadarannya masih kurang, masih perlu motivasi dari luar, belum timbul dari dirinya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan ya antara si anak tadi, siswa kita dengan guru ya. Kalau penghukum itu kan ada rasa dendam dia nantinya, ada rasa benci dengan kita. Mungkin pada saat itu tidak, mungkin nanti ya di lain waktu. Nah, tapi ini tidak. Ini memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan, mencari solusi. Apa kira-kira solusi yang terbaik untuk ini? Permasalahan ini. Dia menceritakan permasalahannya, kita tampung, kita kasih solusinya seperti apa. Anak itu sendiri yang menyelesaikan ya, kita masih jalan saja. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, menuntun. Artinya apa? Untuk menyadarkan dia bahwa tindakan atau mentaati peraturan itu harus dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan orang lain ataupun dengan mengharapkan imbalan atau penghargaan. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, setiap anak didik kita melakukan kesalahan, melanggar peraturan, tentu dia punya alasan tertentu mengapa dia berbuat seperti itu. Kira-kira kebutuhan mana yang perlu harus dipenuhi? Ya, mungkin di antara 5 kebutuhan manusia tadi ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi di keluarganya. Mungkin dia berharap di sekolah bisa terpenuhi. Nah, mungkin dari situlah dia mulai bertingkah laku yang lebih dari teman-teman yang lain.
Yang berikutnya fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Bukan tindakan kita yang kita tonjolkan, tapi bagaimana menimbulkan karakter dia terbiasa yang timbul dari dirinya sendiri, menyadarkan dia bahwa ini penting untuk kamu loh. Ini bagus untuk kamu ke depannya nanti. Seperti itu, Bu. Yang berikutnya menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Bukan saling menyalahkan, tapi menguatkan pada dirinya bahwa ini tidak boleh diulang lagi. Ya, kalau bisa ini yang terakhir kali kesalahan yang dibuat, besok tidak diulangi lagi. Seperti itu, Bu. Lanjut. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Nah, ini kalau zaman saya sekolah dulu tidak ada. Ya. Kalau sekarang kita digalakkan dengan mulai dari kurikulum Merdeka ini, ya, kita diharapkan di masing-masing kelas bisa membuat keyakinan kelas. Nah, kita mungkin bertanya, apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kira-kira kalau menurut ibu gimana nih, Bu? Sama enggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Ibu? Sama enggak, Bu? Kalau sekarang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu juga digaungkan. Ini nih yang digalakkan nih, keyakinan kelas. Nah, kalau kita selaraskan dengan peraturan kelasnya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Sama atau beda? Beda ya? Beda. Nah, biasanya kalau peraturan ini biasanya cenderung kita yang membuat tanpa kesepakatan dari anak-anak. Kemauan kita bukan kemauan anak-anak. Anak-anak harus ikut kita. Padahal di dalam tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita itu harus melayani anak. Bahasanya itu guru itu menghamba kepada anak, tapi dalam tanda kutip. Ya kan? Berarti kita harus memenuhi kebutuhan anak. Apa keperluan anak di sekolah itu kita penuhi. Nah, kadang-kala kan memang iya tuh, semua mau disiapkan, semua mau diterapkan, ya. Tapi memang begitu, minimal dari 5 mungkin 2 terpenuhi lah. Nah, begitu, ya. Nih, ya. Kalau keyakinan kelas ini, kenapa? Keyakinan kelas itu mereka yang menyampaikan kepada kita. Mereka sama-sama diajak untuk berkomunikasi, membuat, ya, atas saran dari anak-anak semuanya. Nah, itulah bedanya, Bu. Nih, kalau kita lihat di sini, Bu, dari pertanyaan ini mungkin kita bisa nanti mengambil lebih memahami antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Nah, kalau orang yang memang dia peraturan, hanya mentaati peraturan saja, maka helmnya mungkin pada saat tertentu ada razia, mungkin ada perjalanan jauh, ya kan? Yang terjadi biasanya kalau saya pas ada razia aja, pakai helm. Padahal bukan itu intinya, tetapi ini, nah inilah, Bu, yang disebut dengan keyakinan, ya, timbul dari dirinya kita sendiri, sadar kita bahwa itu perlu untuk kita, gitu. Nah, itulah yang disebut keyakinan kelas. Sama nih, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, pada zaman COVID dulu, jangan nak bersalam, dekatnya tak bisa itu, cuci tangan. Nah, bisa nggak? Yang kemarin itu kita buat sekarang, ya, cuci tangan nih setiap kali habis aktivitas apa, habis olahraga, habis bekerja, ataupun apa yang kita aktivitas, cuci tangan, ya. Nah, ini untuk apa? Untuk keselamatan, untuk kesehatan. Kalau dulu kan takut COVID, takut tertular. Yang mindset kita seperti itu, tapi sebenarnya bukan itu. Ini untuk kesehatan dan keselamatan. Nah,
Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang apapun dia, dewasa, anak-anak, suku bangsa maupun agama. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bu. Keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi diri, memotivasi seorang dari dalam, dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ketika ini sudah tumbuh nanti, maka tidak ada lagi mungkin yang guru, masuk, lonceng dah berbunyi, tidak ada seperti itu lagi. Tapi ini kan butuh waktu Bapak Ibu. Kalau kita bicara mungkin enak saja ya. Tapi ketika kita praktekkan ke dunia pendidikan, ke lapangannya, ini luar biasa banyak tantangan. Ya. Nah, inilah yang harus kita siasati, Bu. Nah, seseorang yang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu Bu. Kalau peraturan itu misalnya ya dibaca nanti, oh kalau saya tak berbuat ini, dah lepas saya lagi. Jadi keyakinan ini tak ada. Ya udah. Oh, saya ini harus datang pagi hari ini, ibu kepala sekolah ada. Nah, datang pagi udah. Padahal memang kita harus datang pagi setiap saat. Nah, begitulah bahasanya Bu ya. Oke. Lanjut Bu. Nah, ini dia. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau dia peraturan kelas biasanya Bu dilarang. Tidak boleh. Jangan. Bahasanya seperti itu. Nah, dari peraturan ini tadi, nih saya ambil contoh, dilarang menyontek saat ujian. Nah, ini kan bahasanya masih kalau diibarat terlalu kasar gitu ya, dilarang, tak boleh. Nah, kita perhalus lagi Bu, masih peraturan kelas juga. Kata larang ini dibuang, ya, menjadi jujur saat ujian. Nah ya, jujur saat ujian. Nah, nilai keyakinan kelasnya apa? Yang akan kita ambil dari jujur saat ujian ini, ya kejujuran. Ya, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, awalnya dari peraturan kelas diturunkan menjadi peraturan kelas yang berbahasa baik, berbahasa sopan, yang enak didengar, ya. Diturunkan lagi keyakinan kelasnya apa? Kejujuran, ya. Karakter yang ingin ditimbulkan dari aturan yang kita buat, Bapak Ibu. Nah ini tak dapat nampak Ibu ya. Selalu menyerakkan buku di lemarinya. Keyakinan kelasnya apa nih Bu? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, bergantian menunggu giliran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan biasanya baik seperti ini Bu. Nah, kalau kita buat keyakinan kelasnya Bu, nah seperti ini dia. Ada nilai tanggung jawab, menghormati orang lain. Nih, dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita nilai yang akan kita munculkan di sini adalah menghormati orang lain. Nah, ini memang Bu yang harus kita galakkan, harus kita timbulkan dari anak-anak kita sekarang. Pemahaman anak-anak kita, ya. Ketika ini sudah ada pada diri anak-anak kita Bu, ya, teori mengatakan bahwa ini anak kita ini akan lebih hebat karakternya, pendidikannya pun akan lebih luar biasa. Karena memang pendidikan karakter ini luar biasa, ya. Tidak bisa kita lihat hari ini kita menanamkan nilai-nilai positif kepada anak 5 tahun 2 tahun yang akan datang belum tahu dapat kita lihat. Seperti kita mengajar di SD ini, menanamkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini, begitu dia tamat belum tahu kita bisa melihat bahwa nilai-nilai karakter ini muncul dalam dirinya. Ya, banyak kita lihat seperti itu. Mereka setelah habis tamat meninggalkan sekolah kita, jumpa aja dengan kita tak bertegur sapa. Banyak seperti itu. Nah inilah Bu, kadang-kadang karakter. Nah memang zamannya seperti itu. Makanya pendidikan itu digalakkan dengan pendidikan karakter. Tidak ada gunanya orang pintar, orang hebat, ya. Tetapi ketika di karakternya dia tidak bisa
memenuhi karakter yang sesungguhnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memang berat kita sebagai tantangan guru ya untuk pendidik mencerdaskan anak-anak bangsa ini, Bu. Ya, kalau orang bilang senanglah guru tuh datang ngajar, pulang, dah selesai. Sebenarnya bukan itu ya, Bu. Ya, saya sendiri begitu, belum sempurna untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang maksimal kepada anak kita. Dengan adanya ini mungkin kita tergugah sama-sama bagaimana kita nanti bisa berharap anak-anak kita di kemudian hari bisa tertanam nilai-nilai karakter yang kita tanamkan dari sejak dini ini. Karena ini akan berpengaruh kepada pendidikan selanjutnya. Nah ini, Bu, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah saya jelaskan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira masuk hukuman atau apa, Bu? Hukuman. Kita apa ya? Kita kunci ya, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Kita lihat ya, Bu. Kita kunci hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengenal apa ini? Menggunakan yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, memberikan menumpahkan air nih ya tadi di meja karena tersenggol. Ya. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat. Nah, ini, Bu. Hukuman, konsekuensi. Doa. Hebat semua Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dulu. Oke, nah kita lanjut lagi dengan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini dia, Bu. Ya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, ini hukumannya seperti itu, Bu. Akan menimbulkan kesan yang tak baik, akan menimbulkan kesan benci terhadap anak kepada kita. Padahal kasusnya hanya tidak mengerjakan PR. Kadang sepele ya Bapak Ibu ya, tidak mengerjakan PR. Hanya dengan bicara dengan nada yang tinggi, terus anak tidak terima, anak tersakiti, itu akan menimbulkan yang tidak baik kepada anak kita nanti mentalnya. Selanjutnya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini bisa dikatakan konsekuensinya seperti itu. Karena dikasih waktu, ya, mengerjakan di rumah tidak dikerjakan, ya konsekuensinya ketika istirahat, waktunya tersita untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadinya dia tidak bisa istirahat. Oke. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tadi. Dia tidak menyalahkan, tetapi bagaimana dia berkomunikasi dengan bapak ibu gurunya, dia bisa bercerita bagaimana, kenapa sebenarnya dia tidak mengerjakan PR nih. Apa alasannya? Kenapa kok bisa gitu? Nah, disitulah mungkin lebih pendalaman seperti itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Dengan adanya restitusi ini nanti diharapkan anak-anak tidak lagi nanti lalai dalam mengerjakan tugasnya. Dia sadar, oh ini kewajiban saya loh sebagai siswa, sebagai ibu guru, bapak guru mengingatkan, memberi pembelajaran yang terbaik untuk di kelasnya. Oke, lanjut. Nah, ini, Bu. Nah, ini penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Ya, tindakan
suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Nah ini Bu, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah disinilah Bu, ketika ini bisa kita terapkan, maka tidak ada lagi namanya bullying di dalam kelas, tidak ada lagi suara-suara terdengar keras dari kita. Anak itu sudah terbiasa, anak itu sudah sadar akan diri tugas sebagai siswa itu seperti apa. Mentaati peraturan itu bukan karena takut dengan sekolah, takut dengan kepala sekolah, takut dengan bapak ibu gurunya, tapi memang kesadaran untuk dirinya sendiri. Nah begitu ya bapak ibu ya. Lanjut. Nah tahapan restitusi ya, ketiga restitusi ini ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya apa? Mungkin di sini kita memberikan pencerahan kepada anak kita bahwa kesalahan yang mereka buat itu pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Bercerita, dia menceritakan keluh kesahnya kepada kita. Kita pun tidak menyalahkan gitu. Kita menanggapi dengan penuh kasih sayang, penuh pengharapan bahwa ketika dia bercerita kepada kita, masalahnya bisa terselesaikan. Nah, begitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini ya. Memberikan penjelasan-penjelasan bahwa kesalahan ini bukan kesalahan yang dilakukan oleh kamu saja, orang lain juga pernah melakukan. Nah, begitu bahasanya. Yang kedua, memvalidasi tindakan ya. Nah, validasi tindakan tentunya kita menanyakan alasannya kenapa kok dia melakukan kesalahan itu gitu. Alasannya apa gitu ya. Setelah kita tahu alasannya kenapa, nah caranya bagaimana supaya itu tidak terulang lagi. Ya, kita tanya kepada anak-anak kita. Caranya bagaimana? Contoh terlambat dia ke sekolah tadi. Kita tanyakan, kenapa kok bisa terlambat? Bangunnya terlalu siang, Bu. Nah, besok solusinya di hari yang berikutnya kemana supaya tidak terlambat? Pasti dia bisa menjawab, bangunnya lebih cepat. Nah, begitulah dan seterusnya, Bu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika keyakinan kelasnya sudah dibuat, di terakhir itu kalian menanyakan, ini sesuai tidak dengan keyakinan yang kita sepakati, dengan keyakinan yang sudah kita buat di kelas kita. Ya, ini menyadarkan dia bahwa ini harus dia patuhi. Nah, itu. Bukan hanya karena terpaksaan dari anak-anak kita, tetapi dia menyadari benar bahwa ini harus saya lakukan gitu. Dan kemudian di kemudian hari tidak saya lakukan lagi gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas tadi bagian dasar dari segitiga ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal ya, gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses ya, menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, mungkin ketika dia berbuat salah, ada perhatian atau kebutuhan di keluarganya belum terpenuhi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, inilah Bu, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru ketika kita ditemukan dengan masalah-masalah itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran kita bersama, menjadi nilai tersendiri bagi saya untuk bisa merubah diri untuk kedepannya. Tentunya ini dorongan dari Bapak Ibu, terutama kepala sekolah, untuk membimbing kami selalu dalam pembelajaran menyelesaikan calon guru penggerak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.